Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lihat wajah-wajahnya nih, sudah direcord. Mana nih orang-orangnya? Ayo, saya panggil ya nih, yang belum muncul. Mary Monica, Gina Citra, Aidwi, Triyunita, Lilis, Yuli, Arista, Mila, Syafira, Gina Citra. Ibu maaf gak bisa on cam, jaringannya keluar masuk terus Bu. Ini Oh, juga iya. duta. Kan seperti biasa saya dokumentasi dulu. Udah siap ya? Udah pada senyum. Tadi sebenarnya udah ya. Oke, sekarang dokumentasi untuk yang kedua kali. Nah, kan enak kalau on cam semuanya. Saya berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Saya lanjut ke materi ya. Saya share sekarang. Oh, bisa. Oke. Selamat datang. Semoga Tuhan memberi keberkahan pada kelas ini. Amin. Amin. Perencanaan pembelajarannya tujuannya agar mahasiswa dapat memahami tentang statistika dan menerapkannya dalam data sekunder dalam menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Materi pokoknya tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama, statistika dan penyajian data. 2, notasi sigma, distribusi frekuensi dan ukuran gejala pusat data yang tidak dikelompokkan. 3, yang sudah dikelompokkan. 4, angka kemiringan distribusi data, keruncingan distribusi data, dan angka indeks. 5, regresi dan korelasi sederhana. 6, analisa data berkala. 7, kita kuis. Dan UTS, kemudian presentasi. Oke, pertemuan 1 sampai 6 disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi, dan latihan soal. Pada pertemuan 9 sampai 14 presentasi per kelompok. Kelompok lain yang tidak mempresentasikan makalahnya harus membuat resume dan kesimpulan dari kelompok lain yang sedang presentasi. Nah, ini sumber referensi. Pembagian kelompok, setiap kelas ada 10 kelompok. Tadi ada 9 ya. Tiap kelompok disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Misal dalam satu kelas 60 mahasiswa, berarti masing-masing kelompok terdiri dari 6 mahasiswa. Penilaian tugas dan UAS, nilai tugasnya bobotnya 25%. Tugas pertama itu pertemuan 1 dan 2. Tugas kedua, pertemuan 3 dan 4. Tugas ketiga, pertemuan 5 dan 6. Kemudian ada kuis dan presentasi, bobotnya 30%. Nilai UAS presentasi 25%, penguasaan materi 50%, makalahnya 25%. Pasti ya, kalau yang namanya tugas kelompok pasti ada makalah. Nah, ini topik makalah. Kelompok 1, distribusi frekuensi dan jenis grafik. Masih jenis grafiknya. Kelompok 2, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Kelompok 3, ukuran gejala pusat data yang sudah dikelompokkan. Kelompok 4, ukuran penyebaran data atau simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, jangkauan persentil. Kelompok 4 nih, alhamdulillah ya. Kelompok 5, ukuran penyebaran data, kemiringan dan keruncingan. Kelompok 6, angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang.
7. Regresi dan korelasi. 8. Analisa data berkala dengan metode semi-average. 9. Analisa data berkala dengan metode moving average. 10. Analisa data berkala dengan metode least square. Diperbolehkan menggunakan data standar. Dalam menganalisanya, wajib menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Jadi, setiap kelompok harus ada implementasi ke dalam Microsoft Excel. Kalau saya menggunakannya Microsoft Excel. Wajib ya. Jadi nanti presentasi berarti harus ada demo di Excel gimana nih penyajian datanya. Pertemuan pertama, statistika dan penyajian data. Oke. Kita pemanasan dulu dengan pengertian statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam arti sempit, statistik adalah data ringkasan berbentuk angka. Statistik pasti berbentuk angka. Kuantitatif. Sudah pasti angka, hitungan, diagram, rumus, itu sudah ada dalam statistik. Sebagai suatu bilang studi, statistik memiliki dua bagian utama. Pertama, statistika deskriptif adalah ilmu statistika yang dipelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Kedua, statistika inferensi atau induktif, ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi, berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Kegunaannya untuk bidang produksi, akuntansi, pemasaran. Ini contohnya gini, populasinya misalkan populasi saya mengambil dari 3A populasi. Dan setengahnya itu ketika saya bertanya, kalian paham? Beberapa persentasenya itu bilang paham. Ya Bu, saya paham. Nah, itu bisa dijadikan sampel. Berarti saya bisa menyimpulkan kelas ini paham. Begitu ya maksudnya. Populasinya kelas 3A. Saya mengambil sampel nih beberapa persen dari 3A yang paham mengenai statistika, dan itu bisa dijadikan kesimpulan, oh berarti kelas 3A sudah paham statistika. Gitu ya. Pengetahuan tentang statistik membantu untuk menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, membuat rencana dan ramalan. Ada forecasting, karena statistika itu pasti ada diagram-diagram, jadi nanti ada ramalan atau semacam prediksi. Prediksi ini kalau melihat dari data sebelumnya, prediksi untuk tahun berikutnya adalah seperti ini kesimpulannya. Nah, itu bisa menggunakan data statistik. Dan masih banyak manfaat lagi. Tahap-tahapannya, identifikasi persoalan, pengumpulan fakta yang baru yang ada, mengumpulkan data asli yang baru. Nah, data asli yang baru itu maksudnya yang tadi saya jelaskan, datanya mengambil 5 tahun terakhir. Klasifikasi data, penyajian data. Penyajian data itu dalam bentuk diagram. Biasanya diagram batang atau diagram lingkaran atau diagram apapun ya yang berbentuk diagram. Kemudian setelah dilihat hasil dari diagramnya kita analisa. Dianalisa di mana nih letaknya, atau mungkin dari segi naik turunnya saham. Oh berarti misalkan tahun 2019 mengalami penurunan, tahun 2021 atau 2020 mengalami kenaikan. Nah, itu bisa dilihat dari diagram. Paham sejauh ini? Sebelum saya lanjut ya. Ada populasi, ada sampel, ada data. Populasi adalah seluruh elemen. Sampel adalah data elemen yang merupakan bagian dari populasi. Data adalah fakta yang dipercaya kebenarannya. Misalkan kampus UBSI Tasikmalaya dan kelas 3A. Yang mana yang populasi? Kampus. Kampus. Sampelnya? Kelas 3A. Ya, gitu ya, kurang lebih. Jadi populasi itu menyeluruh, mengambil sampel dari 3A. Dan data itu harus dipercaya kebenarannya. Makanya saya sarankan, bukan saya sarankan lagi, wajib kalian mengambil datanya dari BPS supaya datanya dapat dipercaya. Kalau misalkan Ibu saya mengambil data dari instansi ini, instansi anu atau dari organisasi anu, takutnya nanti ada misalkan ada yang tidak sesuai dengan penelitian kalian, datanya kalian berubah, takut terjadi hal seperti itu. Jadi ambil saja dari BPS.
Jenis pengambilan sampel random sederhana, pengambilan sampel secara acak, sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalnya dengan cara undian. Random berstrata, pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau stratum. Anggota-anggota dari stratum dipilih secara random, kemudian dijumlahkan. Jumlah ini membentuk anggota sampel. Ada secara sistematis pengambilan sampelnya berdasarkan urutan tertunda dari populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Selanjutnya, pengambilan data secara luas atau sampel kelompok. Pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tetapi memilih kelompok terlebih dahulu. Yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok tersebut jika terpilih. Pembagian data dapat dibedakan. Sifatnya ada kualitatif, data yang dapat disajikan dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk angka. Misalnya agama, jenis kelamin, daerah, suku, bangsa. Kuantitatif, tentu saja kebalikannya dalam bentuk angka. Misalkan data kontinu, data yang satuannya bisa dalam pecahan. Data diskrit, data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. BPS mungkin datanya kontinu. Waktunya ada data silang, data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama pada tahun 2019. Data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalkan data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun Indonesia yang cenderung besar atau mengecil. Ini di BPS juga ada ya, data seperti ini. Banyak bidangnya, mau bidang ekonomi, mau bidang pertanian, mau bidang apapun, silakan kalian pilih bebas. Cara memperolehnya, gimana cara memperoleh data? Data primer, data yang dapat langsung, misalkan data kepegawaian negeri sipil di BKN. Data sekunder yang diambil data primer yang diolah dengan tujuan lain. Contoh data perkawinan antara umur 17 sampai 20 di tahun Indonesia yang diambil dari Departemen Agama untuk tujuan analisa pola perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia. Kalau mengambil data dari BPS, termasuk data apa? Data sekunder, Bu. Ya, data sekunder ya, karena mengambil datanya secara tidak langsung. Tujuannya untuk menganalisa. Sumbernya banyak ya, ada internal, ada eksternal, ataupun mendapatkan data itu dari kenalan, dari BPS, dari manapun sumber data itu banyak. Syaratnya, syarat data dikatakan baik atau data bisa diolah atau data bisa dijadikan penelitian benar atau objektif, mewakili atau wajar, dipercaya, tepat waktu, relevan. Nah itu udah syarat penuh di BPS. Semuanya ada di BPS. Semuanya BPS itu termasuk ke dalam 5 ini, syarat data yang baik. Pengukuran dan jenis-jenis skala pengukuran. Ada variabel peubah karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi. Contohnya, pada masyarakat, elemennya adalah manusia. Karakteristiknya, penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan yang merupakan variabel-variabel penelitian. Ini hubungannya sama bahasa pemrograman lagi ya. Misalkan apa? Masyarakat, variabel masyarakat. Ada variabel manusia memiliki karakteristik itu apa? Value-nya. Ada penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan. Kalau di IRD itu entitas memiliki apa? Value. Ya, jadi entitasnya manusia, ada value-nya penghasilan, umur, pendidikan. Masih ingat IRD-nya? Insya Allah masih, Bu. Ya, setiap mata kuliah pasti ada hubungannya. Remeng-remeng. Variabel terbagi atas kualitatif, kuantitatif. Seperti tadi, kualitatif itu yang tidak bisa yang bukan merupakan angka, sedangkan kuantitatif itu data yang merupakan angka.
Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya kecepatan nggak menjelaskannya? Silakan kalau ada yang ditanyakan, kita diskusi dulu. Yang sama tadi ngejapri katanya mau nanya. Ya, silakan. Siapa? Tidak ada. Sebelum saya lanjut, kalau gitu ya. Untuk analisa data penelitian diperlukan macam-macam ukuran skala, yaitu pertama skala nominal, diklasifikasi skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan pada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Contohnya jenis kelamin, nomor urut absen. Skala ordinal, skala yang diberikan kepada objek sebagai label untuk menunjukkan tingkatan, misalkan tingkat pendidikan. Skala interval, suatu pemberian angka pada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yaitu jarak yang sama, misalkan data nilai, berat badan. Jadi maksudnya interval itu berat kayak apa ya? Data nilai, misalkan nilai dari 80 ke atas, 80 sampai 100 itu nilainya A. Nah, itu skala interval maksudnya. Gitu. Nilai dari 0 sampai 20 itu E, misalkan F. Ya, jadi ada intervalnya. Skala rasio adalah suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama dan ditambah satu sifat yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya suhu badan. Oke, penyajian data. Saya lanjut ya. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, dan mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Kalau kita mungkin kita masih paham ya dengan data Excel yang tadi, karena sesuai dengan jurusan. Tapi kalau orang lain yang bukan jurusan kita atau yang masih orang tua kita yang sudah lansia mungkin tidak akan paham dengan data tersebut. Makanya ada penyajian data. Penyajian data itu dalam bentuk apa? Diagram. Secara umum ada dua penyajian data, yaitu dengan tabel dan grafik. Kedua cara ini saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik terlebih dahulu dibuat dulu tabelnya. Tabelnya tadi ada ya, sudah di-download dan bisa dibuat grafiknya. Dari dua cara ini, penyajian data dengan grafik merupakan penyajian data yang lebih komunikatif, karena dalam waktu yang singkat seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan keadaan. Gimana aja kalau kita melihat suatu grafik ya, misalkan grafiknya berupa diagram batang, udah terlihat dengan jelas kan kalau diagram batang itu udah ada nilainya, udah ada angkanya, udah kelihatan yang tinggi, yang rendah, bagaimana. Penyajian dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Ada tabel satu arah. Misalkan jumlah penjualan menurut jenis barang, ini satu arah, masih satu arah. Jumlah pengangguran menurut daerah, jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Ini contohnya. Ini juga bisa diambil dari BPS ya. Contoh tabel satu arah. Nah, kalau yang Excel tadi kan udah banyak, ada 3. Karena ada berapa tahun ya? 2 tahun. 2 arah berarti. Hanya ada jenis obat dan jumlah. Ini jumlahnya, ini yang satu arah itu. Nah, yang kedua ini 5 kota besar di Provinsi Jawa Barat tahun 2002. Nah, masih satu arah. Kota dan jumlahnya. 2 arah, jumlah menurut jenis barang dan daerah penjumlahan. Nah, ini. Jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan investasi. Jumlah impor menurut jenis barang dan negara.
Ini contohnya untuk tabel 2 arah. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler menurut 5 provinsi. Ini 5 provinsi memiliki nilai 2 arah, yaitu berdasarkan telepon dan telepon seluler. 3 arah, ini lebih banyak lagi. Nah ini contohnya ya, investasi menurut jenis usaha. Nah, jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Mana aja yang 3 arahnya? Jenis usahanya, negara asalnya, dan lokasinya. Nah, berarti ini yang 3 arahnya. Jenis, ada negara, ada lokasi. Ada 3 arah. Gimana, ada yang ditanyakan nggak sejauh ini untuk tabel? Cukup, Bu. Paham. Masih ini ya, masih pemanasan tabel, masih tabel ini materinya. Latihan nanti saja ya, ini untuk latihan. Tentukan jenis tampilan tabel yang digunakan untuk jumlah penjualan yang terperinci berdasarkan jenis barang agar supaya bisa diketahui jenis barang mana yang menunjukkan tren naik dan mana yang menurun. Berdasarkan daerah penjualan agar bisa diketahui daerah mana yang memberikan hasil penjualan yang tinggi atau yang besar. Kedua, jumlah pengangguran. Rinciannya berdasarkan keahlian dan pendidikan. Dua, berdasarkan umur, keahlian, dan daerah asal. Ketiga, jumlah kredit perbankan yang diperinci berdasarkan jenis kredit, dan bank. Nah, sebenarnya dari soal juga udah ketahuan ya, mana yang tabel 1 arah, 2 arah, dan 3 arah. Untuk datanya bebas. Misalkan yang ini jenis barang, silakan kalian recordnya apa aja jenis barang. Misalkan untuk laptop kah, pensil, buku, boleh. Yang jelas ini harus sesuai dengan soalnya. Bisa diketahui jenis barang mana yang menunjukkan tren naik dan tren menurun. Oke, penyajian data dengan grafik. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita juga dapat menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik-grafik yang umum yang sering dijumpai. Misalkan grafik garis, line chart, grafik balok atau grafik batang, bar chart, grafik lingkaran, pie chart, atau piktogram. Kita lihat grafik garis. Sering bertemu dengan grafik garis seperti ini? Sering, Bu. Ya. Selanjutnya, grafik apa ini? Perkembangan masih grafik garis ya ini. Masih grafik garis. Ini juga masih grafik garis 2 arah. Grafik batang. Nah, bisa tidak membuat grafik di Microsoft Word? Minimal Microsoft Word aja. Bisa, Bu. Ada ya, tinggal di apa sih di Microsoft Word itu? Tinggal di blog atau Tinggal insert, Bu. ya, Ada. udah ada ya. Mudah kan, lebih mudah pakai teknologi ya daripada harus ngegambar manual. Grafik lingkaran. Tuh, udah 10 menit lagi. Grafik lingkaran, kita lihat. Biasanya grafik lingkaran itu yang persentase-persentase. Nah, ini. Piktogram. Piktogram ini biasanya menggunakan apa ya, simbol-simbol tertentu. Karena ini untuk apa? Mobil. Tapi ininya motor ya. Berupa gambar mobil. Misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu, tapi ini motor yang menggunakan simbol-simbol tertentu atau simbol-simbol menggunakan simbol manusia, simbol bintang juga ada untuk piktogram. Udah, ada yang ingin ditanyakan? Kita lihat ke ini untuk materi kelompok 1. Silakan ambil datanya dan buat grafik dan tabel. Sajikan ke dalam grafik dan tabel. Kelompok 1. Nah, ini latihannya hari ini ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Pertama, tentu jumlah penjualan yang diperinci berdasarkan jenis barang agar supaya bisa diketahui jenis barang yang menunjukkan tren naik, mana yang tren menurun. Ketentuannya pertama, datanya bebas. Datanya bebas, silakan. Kedua, recordnya itu minimal 5. Ada 5 ya.
Terus berdasarkan daerah penjualan, jumlah pengangguran, jumlah kredit perbankan. Ini bebas, silahkan datanya, silahkan tentukan sendiri saja. Kita sharing aja hari ini. Kalau sekarang waktunya habis, kita dilanjut di WhatsApp group untuk latihan. Ya. Siap, Bu. Berarti ini kan Bu bebas, Bu kan berdasarkan jenis barang, barangnya bebas. Nah, ini kan menunjukkan ada barang yang menunjukkan tren naik dan barang yang menunjukkan trennya turun. Berarti istilahnya untuk penjumlahan datanya, maksudnya memasukkan input datanya terserah kita ya, Bu? Ya, betul. Boleh. Saya bebaskan untuk datanya, bebaskan, silahkan. Dan jangan lupa ya, ini termasuk tabel satu arah kah, dua arah kah, atau tiga arah. Saya ingin tanya dong, kelompok satu ada di sini kelompok satu siapa aja? Saya, Bu. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Oh, tidak aktif video ya? Kelompok satu Arif, Imamul, Fajri, Arista, Winnie. Silakan boleh langsung dimulai dari sekarang ya, untuk penyusunan makalahnya, untuk datanya, diskusikan mau ngambil data tentang apa, terus presentasinya, slide presentasinya, dan pembagian tugasnya ketika nanti presentasi. Karena kelompok satu itu kelompok pertama yang presentasi setelah UTS. Jadi langsung ya, ini kan banyak kelompoknya dan materinya juga banyak. Jadi saya tidak ingin menunda-nunda, takutnya nggak keburu juga, karena jika tidak presentasi, ini ya, jika tidak presentasi tidak ada nilai UAS, itu aja. Sering kok kejadian saya kasih nilai apa, tidak ada nilainya alias 0 ya, karena dia tidak presentasi. Dan komplainnya itu di akhir setelah ada KHS. Saya nilainya 0 untuk UAS-nya. Pas saya lihat, oh memang dia tidak presentasi. Karena ini kan nilainya dari presentasi. Nanti tidak ada UAS untuk mata kuliah ini. Tidak ada UAS pilihan ganda. Jadi setelah kita beres presentasi semuanya, kalian free. Tidak ada UAS. Tidak ada UAS pilihan ganda maksudnya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, saya stop share dulu ya. Menghilang nih, hanya ada 6 orang yang aktif videonya. Ayo yang lainnya, di mana? Lanjut juga. Nah, saya ingin lihat wajah-wajahnya. Ayo, masih belum sebagiannya ini, belum setengahnya, masih banyak yang oke. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Untuk materi pertemuan hari ini, penyajian data. Penyajian data intinya penyajian data ke dalam tabel dan grafik. Dan itu sudah termasuk ke dalam tugas kelompok 1. Tidak ada, silakan kerjakan latihan soalnya ya. Biasanya sih banyak pertanyaannya ketika sudah mulai latihan soal. Sekarang tuh sampai jam Oke. Kalau tidak ada, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Silakan kerjakan latihannya.